Halo semuanya, selamat datang lagi dengan gue Jody The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita akan bahas salah satu barang yang sebenarnya udah gue unboxing dan menjadi video unboxing top down gue yang masih selamat karena beberapa video lain hilang, entah kemana. Ini adalah Realme Watch yang kalau kalian lihat video bakar duit ketiga kemarin, berarti kalian sadar kalau gue udah pakai barang ini selama kurang lebih 1-2 minggu. Jadi gue akan membagikan impresi gue. Dan unboxing sendiri, kemarin gue juga udah sebutin beberapa hal kayak dia dapat display gimana, ada monitor apa, ada sport mode, dan segala macam. Dan dari isinya sendiri sebenarnya cuma dapat jam dan juga sebuah charger yang magnetik yang oke, kayak bersebelah lagi, kayak tinggal nempel doang untuk ngecasnya dan udah begitu. Dan ya nggak bisa diayun-ayunin kayak Amazfit 100 juga karena Amazfit 100 sendiri kan emang bisa dibilang punya klipnya sendiri. Jadi kita akan langsung bahas, gue taruh ini bentar biar ada pajangan. Oke. Jika dilihat dari desainnya sendiri, emang impresi pertama gue adalah barang ini tuh sangat-sangat ringan. Jadi ketika dikeluarkan tuh, ini kalau bisa lihat, ada ini kan. Dia tuh mostly terbuat dari plastik. Terus di samping juga dia ada tombol untuk warna kuningnya, ada warna kuning sini karena merupakan bisa bilang identitas dari Realme sendiri yang emang udah terkenal dengan warna kuningnya. Terus untuk strapnya sendiri ini terbuat dari silikon dan ini benar-benar ringan banget dan ngebuat menjadi salah satu fitur kenapa gue masih menggunakan jam ini sampai sekarang. Nah, yang menarik adalah kemarin waktu unboxing ternyata gue baru sadar selama ini cara pakai gue tuh salah ya. Jadi bukan dimasukin ke lubang dulu tapi diklip dulu baru dimasukin ke lubang seperti ini. Jadi cara pakai itu begini dan ini lebih apa istilahnya? Lebih fit lah, kalau kemarin kan masih longgar banget. Ngomongin jam ini sendiri juga untuk masalah layar dia menggunakan layar TFT display di mana dia punya resolusi itu 320x320. Dia punya karat bezel yang cukup tebal di bagian bawah. Gue nggak tahu kenapa nggak dibikin full. Dan di bagian bawah kalau kalian perhatikan dengan sangat dekat itu kalian bisa melihat tulisan Realme. Tapi kalau dari jauh tuh nggak akan kelihatan. Terus untuk display ini sendiri juga dia punya brightness tuh bisa 0-100%. Dimana kalau kalian pakai di outdoor itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi 80-100 oke. Kalau dalam kamar itu bisa 20-30. Dia juga ada shortcut sebenarnya untuk kayak 3 level of brightness. Jadi kayak mungkin di 0, 45, dan 100, apa 0, 50, dan 100. Nah, ngomongin ke layar sendiri, ini kalian bisa ngeliat di sini ada watch face, di mana watch face ini juga terhubung langsung dengan Realme Link. Nah, salah satu hal yang paling gue kurang suka adalah masalah Realme Link ini belum tersedia di iOS, jadi gue nggak bisa pakai di iPhone gue. Dan emang somehow secara sisi lain juga gue emang sedang mencoba migrasi dari iOS ke Android, jadi ya good thing juga. Nah di sini kalian bisa ngelihat di Realme Link tuh udah cukup lengkap, nanti akan lebih lengkap lagi di B-roll karena ini gue akan ngasih lihat kayak segelimpangan aja. Ini kalian bisa ngelihat kayak ada berapa step, ya kalian bisa ngelihat seberapa tidak bergeraknya saya di sini, terus kayak heart rate-nya berapa BPM, terus untuk masalah tidurnya, deep sleep-nya, REM, light sleep-nya, itu semua lengkap banget di Realme Link. Dan Realme Link ini juga bisa jadi control center buat kalian karena kalian bisa setting hal-hal semacam watch face yang tadi gue bilang tadi. Di mana watch face-nya sendiri kan sebenarnya ada 12, cuman kalian cuma bisa store 6 doang ke si Realme Watch ini. Jadi kedepannya dari Realme sendiri juga menyatakan kalau ini nanti akan berkembang menjadi ratusan. Jadi tinggal ditunggu aja. Dan mungkin gue rasa nanti kalau biasa watch-watch begini kan biasanya ada custom watch face juga yang dibagikan di internet gitu kan. Nanti tinggal diimpor. Terus selain itu juga dia bisa kayak call reminder, notifikasi, semua segala macam bisa diatur. Ada beberapa yang gue suka yang di mana ini ada get up reminder dan juga water reminder yang dimana kalau kalian udah set kayak setiap 30 menit atau 1 jam suruh berdiri itu akan ngasih notifikasi. Dan juga di water reminder juga setiap 30 menit akan meminta kalian untuk meminum air, dimana gue kan orang yang sangat jarang untuk minum air gitu kan. Jadi setidaknya dengan ada Realme Watch ini para jomblo di luar sana itu bisa merasa diperhatikan termasuk saya gitu kan. Terus selain itu juga kalian bisa ngeset kayak 24 hour monitoring di mana ini akan memakan baterai yang cukup besar karena setiap 5 menit akan dicek, jadi bisa mungkin diubah ke 30 menit atau segala macam. Dan sisanya tuh kayak ada Find My Phone dan mungkin akan gue bahas selanjutnya langsung dari si jam tangan ini aja. Nah dari Realme Watch sendiri sebenarnya dari thumbnail mungkin gue akan naikin ke full brightness dulu biar kalian bisa lebih jelas ngelihatnya. Untuk tampilnya sendiri, nah ini contohnya kalau kalian mau ganti watch face kalian tinggal tahan aja. Nah itu tinggal kalian pilih mau watch face yang kalian pilih yang mana. Terus selain itu UI-nya menurut gue friendly banget, bahkan newbie friendly banget karena kalau ada notifikasi masuk dia akan langsung naik ke atas dan semua notifikasi kalian akan di list di sini. Kalian tinggal klik mana yang mau kalian baca. Kemarin gue sempat ngeliat beberapa review orang tuh kayaknya ini udah dapat update karena yang kemarin tuh dia cuma bisa ngeliat satu yang paling atas doang. Kalau ini kita bisa ngeliat semuanya sekarang. Terus satu hal lagi yang menarik dari website Realme sendiri adalah di websitenya menyatakan kalau nanti ke depannya Realme Watch ini bisa menjadi
alat atau Google Home kalian untuk mengkontrol semua barang IoT Realme di rumah kalian. Jadi kita tuh kayak dikasih teaser kalau mungkin kedepannya akan ada lampu, AC, TV, dan segala macam dengan nama Realme ke depannya. Jadi sepertinya Realme semakin serius di pasar Indonesia untuk masalah IoT. Nah, kalau tadi atas untuk notifikasi, kita ke kiri dan ke kanan, itu tuh dia nge-loop antara cuaca hari ini, terus sleep tracker kalian kemarin, terus kayak berapa heart rate kalian, terus ada juga activity atau berapa step yang kalian lakukan hari ini. Terus terakhir itu adalah quick setting kayak untuk kalau wrist-nya kita on, terus kalau begini langsung off, atau don't disturb mode, atau save power mode, dan yang terakhir itu untuk brightness. Terus kalau masuk ke bagian bawah baru kalian masuk ke beberapa menu yang ada di sini seperti workout-nya. Dia ada 14 workout di sini, dan sayangnya di sini nggak ada workout berenang. Padahal cukup aneh karena dia itu IP68 rating dan harusnya tahan air 1,5 meter. Oke, kalian bisa ngeliat kayak lari, indoor run, outdoor cycle, kayak strength training, football, basketball, dan segala macam yang tentu aja nggak gue lakukan karena gue tidak pernah keluar kantor. Terus selanjutnya dia juga bisa ngecek kadar oksigen, ini salah satu yang cukup keren. Ini gue udah coba juga, gue kemarin masih di 97-99%. Heart rate monitor, terus ada juga activity record, sleep, ini untuk sleep tracker untuk ngecek. Dan dua hal yang menarik di sini adalah bagian music, di mana music ini bisa menjadi kontrol media player kalian. Jadi kalau kalian lagi dengar lagu di TWS tapi handphone kalian jauh, kalian bisa volume up, volume down, play, pause, next, itu hanya dengan jam tangan ini. Terus ada kamera juga, di mana kalau kamera ini kalian menjadi shutter button, jadi kalau kalian buka kamera, kalian nggak usah minta tolong orang lagi buat ngefotoin kalian tinggal taruh handphone kalian dan kalian tinggal klik shutter button yang ada di Realme Watch ini. Terus selanjutnya lagi ada gimmick-gimmick kayak meditation, ada Find My Phone yang ngasih notifikasi ke handphone kalian, alarm yang menggetarkan tangan kalian, stopwatch, dan banyak lagi. Jadi benar-benar sebenarnya kalau secara fitur gue bisa bilang kalau si Realme Watch ini udah hampir mengcover semua fitur basicnya. Nah, terakhir apa yang gue omongin adalah masalah baterainya sendiri, di mana baterai dari Realme Watch ini kalau gue pakai selama 1-2 minggu itu dia bisa bertahan kayak depends on usage ya, jadi benar-benar kayak 4-6 hari, di mana itu karena heart rate monitornya itu nyala setiap 5 menit, dan juga notifikasi minum air, yang notifikasi handphone dan segala macam semua nyala, jadi sebenarnya cukup oke. Dan untuk ngecasnya itu sebenarnya bisa cuma sekitar 2 jam tuh udah full, cuma waktu ngecas tuh emang nggak bisa diapa-apain. Nah, selain itu juga kalau kalian mau lebih tahan lama lagi, dengan power saving mode yang tadi gue sebutin, dia itu bisa bertahan sampai 20 hari. Jadi tergantung pemakaian aja, kalau kalian mau matiin heart rate monitornya atau segala macam, itu mungkin akan menambah lifespan dari baterai kalian, tapi harusnya mentoknya itu di 20 hari, karena kalau dari power saving mode kan udah benar-benar watch face-nya hilang dan tampilannya benar-benar sederhana dan mungkin hanya untuk jam doang. Jadi kesimpulannya dengan harga 1 juta rupiah, Realme Watch ini setidaknya bisa membuat gue menahan diri untuk tidak membeli Apple Watch dulu. Sebenarnya hal yang paling gue suka dari barang ini selain fitur basicnya hampir semuanya udah ke cover adalah seberapa ringan dan tipis sih. Jadi ketika kalian pakai itu kayak nggak berasa pakai, karena gue adalah tipe orang yang sejak pakai Amazfit 100, gue emang nggak pernah ganti smartwatch, tapi emang Amazfit 100 itu sendiri gue pakai cuma untuk ngeliat jam dan nggak ada hal lain lagi. Dimana Amazfit 100 itu terhitung tebel dan juga berat, jadi gue tuh agak kurang nyaman dan gue selalu melepaskan si 100 itu kalau gue lagi kerja. Sedangkan kalau Realme ini gue pakai 2-3 hari, akhirnya gue bisa adaptasi untuk gue pakai tidur dan juga bisa gue pakai sambil kerja karena emang bandnya itu nggak terlalu terasa karena emang setipis itu. Jadi kita bisa bilang UI-nya newbie friendly, barangnya juga ringan, terus bisa dibilang baterainya juga tahan lama, notifikasi, semua fitur basicnya itu udah ada, dan sebenarnya gue udah cukup puas dengan si Realme Watch ini. Dan ya paling-paling untuk user iOS itu akan sedikit ngerasa kurang karena emang Realme Link itu emang belum tersedia di iOS. Tapi kalau untuk Android gue bisa bilang ini salah satu UI yang cukup oke dan cukup lengkap juga. Dan ini datang dari perspektif orang yang cuma punya satu smartwatch yaitu 100 sama hidupnya. Sama ini tuh nggak punya smartwatch lain si 100. Tapi sampai sekarang gue rasa Realme Watch ini akan tetap di list gue untuk ya sampai gue punya budget untuk beli Apple Watch. Tapi sepertinya tidak mungkin juga karena gue akan berpindah ekosistem ke Android untuk review-review barang ke depannya. Jadi itu aja sepertinya untuk review dari Realme Watch ini. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazy gadgets, gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.